Kalian berdua benar-benar tidak tahu diri. Untuk apa kalian berebut sesuatu yang menjadi hak Bopo? Bopolah yang berhak menentukan tahta kayangan Tengguru ini akan diberikan pada siapa. Sekarang, karena kalian berdua telah menunjukkan ketidakpantasan menduduki tahta, maka Bopo saat ini juga memilih adikmu Manikmaya yang akan menggantikan Bopo memimpin para dewa. Sedangkan kalian berdua, Bopo hukum bertapa di alam Sunyaruri yang ada tiada. Katakan sekarang juga jika kalian keberatan. Maafkan kami berdua, Bopo. Kami bersedia menerima segala keputusan Bopo. Tetapi izinkan kami sebelumnya mengajukan satu permintaan saja. Katakan segera, Ismaya. Begini, Bopo. Karena ini semua terjadi atas usulan Adi Manikmaya, maka Adi Manikmaya harus bisa membuktikan apa yang dia katakan sendiri, menelan gunung dan mengeluarkannya dari dubur. Jika Adi Manikmaya ternyata benar-benar berhasil melakukannya, kami secara tulus mau menerima apapun yang terjadi kemudian. Baiklah, apa kamu sanggup melakukannya, Manikmaya? Tentu saja, Bopo. Saya akan melakukannya. Disaksikan oleh sang ayah, Manikmaya memilih Gunung Kailasa yang terkenal indah. Dilahapnya gunung itu dengan mudah dan lantas dikeluarkannya dari dubur tanpa susah payah. Itu karena secara cerdik Gunung Kailasa dikecilkan lebih dulu dengan kesaktiannya sebelum ditelan. Setelah keluar, Gunung Kailasa dibesarkan kembali dan diletakkan di tempatnya semula dengan rapi. Antaga dan Ismaya hanya menelan ludah melihat kepintaran adik bungsunya itu. Namun, wajah keduanya yang nampak memelas ditambah tubuhnya yang telah berubah buruk mendadak membuat Manikmaya tertawa terbahak-bahak. Dia merasa paling beruntung, paling pintar, dan paling tampan, sehingga memang layak menjadi raja di kayangan Tengguru. Apa jadinya jika para dewa dipimpin oleh dua kakaknya yang buruk rupa? Pasti tidak memiliki wibawa sama sekali. Mendengar ucapan Manikmaya ini, Sang Hyang Potowenang langsung longsor hatinya. Kecewa luar biasa. Manikmaya, kenapa kamu justru tertawa melihat penderitaan kakak-kakakmu? Kamu dikaruniai kecerdasan lebih, bukan untuk merendahkan yang lain. Terus terang saja, Bopo menjadi mendadak merasa bersalah karena memilihmu menggantikan tahta. Tapi, karena tidak mungkin keputusan Bopo dicabut lagi, maka Bopo hanya akan mengatakan bahwa kelak kamu tidak akan jauh berbeda dengan kedua kakakmu. Kamu juga tidak akan sempurna. Meski kamu tetap tampan, tapi kamu akan bertangan empat. Mendengar kutukan ini, Manikmaya terkejut bukan kepala. Dia mohon ampun hingga menyembah-nyembah, tapi sudah terlambat. Seterlambat semua yang telah terjadi. Maka demikianlah yang terjadi kemudian. Bathara Antaga
Naga dan Ismaya lantas menjalani hukuman bertapa di alam Sunyaruri. Setelah selesai menjalani hukuman, Ismaya menjadi begitu berhati-hati pada sang ayah. Sejak saat itu, hanya dialah sosok yang paling ditakutinya di segala alam. Tidak ada yang lain. Suatu kali, seusai berdebat panjang dengan adiknya Manikmaya, Ismaya termangu-mangu sendirian. Dia terus memikirkan masalah arah penyembahan yang menjadi pangkal perdebatan mereka. Jadi, berapakah sebenarnya arah penyembahan yang harus dilakukan? Adikku Manikmaya mengatakan 9 arah. Dimulai dari Purwa, Nairiti, Utara, Aisanya, Paschima, Bayabhya, Daksina, dan Agneya. Kesembilannya ke arah Madhya atau tengah, tertuju pada diri sendiri. Sementara aku lebih memilih 10 penjuru, karena di antara itu adalah Gegana atau atas dan Pratala atau bawah. Menurut Manikmaya, atas dan bawah sudah tidak perlu dilakukan karena terwakili oleh Madhya atau tengah. Kemana harus aku cari jawaban yang pasti tentang masalah ini? Tidak perlu dicari, Ismaya. Kalian berdua sama-sama benar. Terkejut Ismaya mendengar ayahnya Sang Hyang Bodowenang menjawab pertanyaannya itu. Mengetahui ayahnya datang, Ismaya segera memberikan sembahnya. Duh, Bopo, Kang Amurba Amisesa, apakah yang dimaksud dengan kami berdua sama-sama benar? Tanpa kalian sadari, perdebatan kalian sebenarnya adalah sebuah perlambang yang menunjukkan jumlah keturunan kalian kelak. Duh, Bopo, Kang Amurba Amisesa, apakah maksudnya saya akan mendapatkan 10 anak dan Adi Manikmaya 9 anak? Iya, benar. Itulah yang telah digariskan pada kalian berdua. Anugerah yang akan kalian terima dan telah menjadi ketetapan. Duh, Bopo, Kang Amurba Amisesa, bagaimana mungkin saya akan memiliki putra sedemikian banyak, sementara saya belum mempunyai istri? Dengan wujud saya yang seperti ini, siapa yang mau menerima saya sebagai suaminya? Nasib saya tentu saja akan berbeda jauh dengan adik saya Manikmaya. Dia sungguh tampan, kulitnya putih bercahaya. Tentulah dia yang akan mendapatkan pasangan atau jodoh, bukan saya yang hitam ini. Nger, putraku Ismaya, janganlah kamu bersedih dengan wujudmu yang sekarang.
Ketahuilah, isi jagat raya ini telah diciptakan saling berpasang-pasangan. Seperti misal ada panas, ada dingin, ada baik, sebaliknya ada juga yang buruk. Ada laki, ada perempuan, dan lain sebagainya. Tidak perlu kamu merasa khawatir. Jika sudah menjadi kehendak Kang Murbeng pasti, segalanya pasti terjadi dan tidak bisa diubah-ubah. Hitam tubuhmu adalah pertanda bahwa keadaanmu bakal langgeng abadi selamanya.